Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat merasakan beribu-ribu nikmat, yakni diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hidup di dunia ini. Langkah yang kedua, salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Mursyidah Awaliyah dari Program Studi Akuntansi Syariah Kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Meningkatkan Rasa Tawakal kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan kata tawakal. Tawakal adalah berserah diri atau menyerahkan segala hasil kepada Allah terhadap segala ketentuannya setelah berusaha yang disertai dengan doa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Maka daripada itu, kita harus meningkatkan rasa tawakal kepada Allah. Melalui tawakal, kita akan menjadi lebih tenang dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang terbaik untuk kita. Hadirin yang berbahagia, tawakal bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu karunia dari Allah, tetapi tawakal mengajarkan kita untuk berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatim minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Tawakal juga dapat memberikan ketenangan hati ketika kita mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih besar di setiap usaha. Kita tidak perlu merasa khawatir terhadap apa yang akan terjadi. Sebagai manusia, kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan yang terbaik untuk hambanya. Melalui tawakal, kita dapat menghadapi berbagai cobaan hidup dengan lebih ikhlas dan sabar. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa tawakal kepada Allah. Yang pertama, memperkuat iman. Kita dapat memperkuat iman kepada Allah melalui ibadah, seperti melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain-lain. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar rasa tawakalnya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah,
hati kita akan lebih tenang dan yakin akan kebesarannya. Yang kedua, berdoa. Doa adalah permohonan kepada Allah yang dilakukan manusia untuk mendapatkan kebaikan. Melalui berdoa, manusia meminta pertolongan dan harapan kepada Allah. Doa yang tulus akan memperkuat rasa tawakal dalam hati. Yang ketiga, berusaha dengan maksimal. Tawakal tidak dapat dipisahkan dari usaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam setiap hal yang dilakukan. Misalnya, jika kita hendak melaksanakan ujian, maka kita harus belajar dengan giat dan berdoa. Setelah itu, barulah kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Yang keempat, bersyukur atas segala nikmat Allah. Sebagai manusia, kita tidak boleh mengeluh terhadap segala nikmat yang Allah berikan, tetapi kita harus bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu bentuk dari sikap qanaah, yaitu merasa cukup atau rela menerima atas apa yang diberikan oleh Allah. Setiap nikmat yang diberikan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kelima, merenungkan ketentuan Allah. Kita harus mengingat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir Allah yang akan membantu kita untuk dapat lebih menerima dalam setiap keadaan. Setiap ujian dan cobaan hidup pasti memiliki hikmah yang dapat kita ambil. Hadirin yang berbahagia, meningkatkan rasa tawakal kepada Allah adalah proses yang memerlukan kesadaran dan usaha dari diri kita sendiri. Marilah kita tanamkan keyakinan bahwa setiap usaha yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang selalu bertawakal dan mensyukuri terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Melalui tawakal, insya Allah hidup kita akan lebih bermakna dan penuh berkah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.